kehadiran Tuhan, menikmati kasih dan kuasa Tuhan. Haleluya.
lagi kami mau berkata, kami perlu kuasa-Mu. Kami perlu kuasa-Mu. Kami perlu Roh-Mu terus memenuhi kami, mengurapi kami. Haleluya. Penuhi kami, Roh-Mu. Haleluya. tempat kita masing-masing. Mari kita mau datang malam hari ini. Mari rindukan kuasa Roh Kudus memenuhi kita. Haleluya. Jamah kami Bapa, jamah kami Roh Kudus. Haleluya.
hidup penuh. Roh Allah yang hidup pulihkan, turunlah urapan membangkitkan kuasa. Roh Allah yang hidup
percaya, kami yakin bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kami, umat-Mu, gereja-Mu untuk menjadi saksi-saksi-Mu, untuk menyatakan kuasa-Mu, membebaskan yang terbelenggu, mencelingkan mata yang buta. Tuhan, kami tahu tanpa Engkau kami tidak mampu, tanpa kuasa-Mu kami tidak mampu.
selama hatiku percaya. Sadar Tuhan, jikalau bukan karena Tuhan, kami tidak akan mampu. Semuanya itu karena kasih Tuhan, semuanya karena kuasa-Mu. Haleluya. Kalau hari ini kami ada, itu semua karena Tuhan. Kalau hari ini kami boleh melayani Tuhan, itu pun karena Tuhan. Karena kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih. Haleluya. kasih Tuhan. Malam hari ini kami datang menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Dan sebelum kami terus berdoa menaikkan pujian penyembahan kami,
Kami juga rindu Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu, mendengarkan kebenaran-Mu. Mari berfirman Tuhan. Mari nyatakan apa yang Tuhan ingin Engkau sampaikan dan kami ketahui Tuhan. Malam hari ini biarlah firman-Mu, biar kebenaran-Mu itu akan menjadi berkat yang baru buat kami, yang menyegarkan kami, yang sungguh menyejukkan kami, yang membimbing kami, menuntun kami, sehingga kami terus ada dalam kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Urapi kami semua dan urapi hamba-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan, di dalam nama Yesus. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh dimeteraikan dalam setiap hati kami. Kami siap dalam nama Yesus. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Malam hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur kita masuk di hari ini, malam ini kita kembali berdoa. Terus kita mau bersehati, berkomitmen untuk kita bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan dimanapun kita berada, di tengah-tengah situasi, kondisi yang mungkin kita tidak bisa mudah, tidak bisa pulang kampung, kita tidak bisa pergi keluar, berkumpul dengan keluarga. Kita gunakan kesempatan ini. Saya yakin kalau kita melihat dengan yang positif, saya percaya kita akan bersyukur. Karena apa? Ini kesempatan buat kita. Di tempat kita masing-masing kita mau belajar untuk merendahkan hati kita bersama dengan keluarga kita. Kita datang kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita datang dengan kerinduan, ketika kita datang dengan sungguh-sungguh dalam kesungguhan hati, saya percaya Tuhan akan melawat kita. Dan Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya yang terus baru buat setiap kehidupan kita. Hari ini kita akan sharing tentang bicara bagaimana kita membangun keintiman kita dengan Roh Kudus. Saudara, saya rindu kita bersama-sama belajar tentang ini. Kita tahu bahwa Roh Kudus adalah salah satu pribadi dari Allah Tritunggal atau Allah Trinitas. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan setiap orang percaya harus mengenal siapa Roh Kudus itu. Karena tanpa pengenalan dan keintiman akan Roh Kudus, saya pastikan kehidupan rohani kita akan menjadi kering. Kita akan menjadi jemaat Tuhan yang tidak merasakan apa-apa, tidak mengalami pengurapan, tidak mengalami kehidupan yang dinamis, yang terus menjadi kuat dan bertumbuh. Itu sebabnya kita perlu, sebagai orang percaya, kita perlu terus membangun keintiman kita dengan Roh Kudus. Pertanyaannya hari ini, bagaimana kita sebagai orang percaya saat-saat ini kita membangun keintiman kita dengan Roh Kudus? Yang pertama, saudaraku, hal yang pertama yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan kalau kita ingin membangun keintiman kita dengan Roh Kudus, karena kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Dan saya percaya Allah kita adalah Allah yang sungguh ingin terus membangun relasi keintiman dengan kita. Dan dia ingin membangun satu persekutuan dengan kita. Dan Roh Kudus yang dicurahkan, yang tinggal dalam hidup kita, dia nggak mau kita tidak membangun keintiman, kedekatan kita. Saudara, hal yang pertama untuk kita membangun keintiman dengan Tuhan adalah apa? Dengan Roh Kudus adalah ambil waktu yang banyak untuk memuji dan menyembah. Amin. Cara yang paling baik dan cara yang paling tepat adalah ketika kita ingin membangun keintiman dengan Roh Kudus adalah kita harus mengambil waktu, menyediakan waktu, menghususkan waktu untuk banyak memuji dan menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada Roh Kudus. Saudara, saya percaya Roh Kudus itu adalah Allah. Dan Allah itu senang, suka dipuji. Allah bisa lakukan segala sesuatu. Tapi ada satu yang tidak bisa dilakukan oleh Allah, yaitu apa? Memuji dirinya sendiri. Memuji, dan dia menciptakan kita. Allah tidak mungkin menyembah dan memuji dirinya sendiri. Allah menciptakan kita. Salah satu tujuan Allah menciptakan kita
hidup kita diciptakan untuk memuji dan menyembah Dia. Amin. Oleh karena itu, saudaraku, kalau kita ingin membangun keintiman dengan Roh Kudus, kita harus apa? Harus memberikan waktu, menyediakan waktu untuk banyak memuji dan menyembah Tuhan. Sederhana, Roh Kudus itu sama seperti kita. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi. Dan saya yakin, kalau kita diciptakan segambar dengan rupa Allah. Coba bayangkan. Saya mau tanya, siapa di sini yang nggak suka dipuji? Semua kita suka dipuji. Kalau ada orang memberikan pujian kepada kita, kita senang. Tapi sebaliknya kalau ada orang mencela kita, kita nggak senang. Tapi kalau ada orang memuji kita, wah, kita senang sekali. Dan kita membutuhkan penghargaan, kadang-kadang kita membutuhkan pujian. Sebagai orang tua, kadang-kadang kita perlu memberikan pujian kepada anak kita. Kan anak senang kalau sebagai orang tua, kita menghargai, kita mengapresiasi, kita memuji anak-anak kita. Sama halnya dengan Roh Kudus. Kalau kita ingin membangun keintiman dengan Roh Kudus, itu artinya kita harus dekat dengan Roh Kudus dengan cara apa? Kita mau memberikan waktu kita untuk menyembah, untuk memuji Dia, memberikan pujian, penyembahan, pengagungan yang baik, yang terbaik kepada Tuhan, kepada Roh Kudus. Saudara yang kasih Tuhan. Dan saat itulah Roh Kudus akan senang ketika kita menyembah. Saya percaya Roh Kudus akan memanifestasikan rohnya, dirinya pada kita. Dia akan menunjukkan sifat dan karakternya dalam kehidupan kita. Sebagai roh penghibur, roh penolong, roh senantiasa yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan saya percaya kalau kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Roh Kudus, ketika kita memberikan waktu yang terbaik untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam keintiman kita dengan Roh Kudus, saya percaya Roh Kudus sebagai Allah, Dia akan menyatakan dirinya dalam hidup kita. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, coba kita lihat contoh dalam firman Tuhan. Mazmur 71 ayat 8. Mari kita membuka ayat ini. Coba salah satu membaca bagian ini. Mazmur pasal yang ke-71 ayat yang ke-8. Bisa salah satu membacakan bagian ini? Mazmur 71 ayat 8. Ya. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Amin. Saudara, pertanyaan begini, kenapa Tuhan suka sekali kepada Daud? Dalam Kisah Para Rasul, Tuhan menyatakan, inilah Daud, seorang yang berkenan di hadapanku, di hadapan Tuhan. Kita tahu Daud bukan orang yang sempurna. Daud juga pernah melakukan kesalahan. Daud pernah gagal dalam kehidupannya. Tetapi bagaimana Tuhan begitu senang kepada Daud. Dan bahkan dalam Kisah Para Rasul juga akan terjadi pemulihan pondok Daud, di mana pujian penyembahan akan dipulihkan. Kenapa? Kenapa Tuhan begitu senang kepada Daud? Kenapa? Karena Daud suka memuji dan menyembah Tuhan. Dalam ayat yang kita baca ini, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Amin. Saya mau juga kita, kalau kita ingin membangun keintiman dengan Roh Kudus, mari kita gunakan waktu kita untuk kita di tempat di mana kita ada. Secara khusus hari-hari ini, kita mau memberikan waktu kita, menyediakan waktu kita. Untuk apa? Untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan Dia senang ketika dari mulut kita ada pujian, penyembahan, pengagungan, penghormatan yang terbaik bagi Dia. Amin. Karena Dia layak yang terima yang terbaik dari hidup kita. Dan itu yang bisa kita lihat. Pertanyaannya bagaimana hari-hari ini? Apakah dari mulut kita ada pujian, ada penyembahan yang kita persembahkan bagi Tuhan? Di tengah-tengah kita berdoa untuk merindukan pencurahan Roh Kudus. Kita rindu, kita membangun keintiman dengan Roh Kudus. Dan yang harus kita lakukan, kalau Allah senang dipuji, Allah senang disembah, dan Tuhan mau setiap kita, mari kita mengambil satu komitmen bersama-sama. Untuk apa? Untuk kita datang dalam komitmen kita sepanjang hari-hari kita, sepanjang malam ke depan. Mari kita komitmen, Tuhan, saya mau datang untuk memberikan pujian penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Dan saya percaya ketika Tuhan dipuji, disembah, Tuhan senang dengan pujian yang keluar dari mulut kita. Saudara yang kasih Tuhan, yang kedua, bagaimana kita membangun keintiman dengan Roh Kudus? Kita harus terbuka, transparan, mengatakan isi hati kita pada Roh Kudus.
Saudara, kalau kita ingin membangun keintiman, kita tidak mungkin diam saja. Ketika kita datang hari ini dalam doa kita, kita harus menyatakan secara terbuka isi hati kita kepada Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus itu pribadi. Dan ketika kita datang hari ini, Roh Kudus ingin apa yang ada dalam hati kita, harus kita singkapkan. Mari kita buka Keluaran 34 ayat yang ke-28. Keluaran 34 ayat yang ke-28. Kita akan baca bersama-sama sampai ayat yang ke-29. Keluaran pasal 34. Saya kasih contoh tentang seorang yang dia membangun kehidupan yang terbuka, transparan untuk berbicara kepada Tuhan, membangun keintiman, lalu berkomunikasi dengan Tuhan. Keluaran pasal yang ke-34 ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Tolong bacakan bagian ini. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Iya, saudara lihat. Saya kasih contoh teladan seorang yang bernama Musa. Dikatakan dalam ayat ini, Musa dia sungguh-sungguh dia datang kepada Tuhan, dia naik dikatakan ke gunung Sinai. Dikatakan Musa bersama-sama dengan Tuhan selama 40 hari 40 malam lamanya. Dia tidak makan roti, tidak minum air, artinya berpuasa. Dan dikatakan di sana Musa berbicara, mengambil komunikasi bersama dengan Tuhan, berbicara secara langsung dengan Tuhan. Dan kita tahu luar biasa, saudaraku, itu yang kita bisa lihat dari kehidupan Musa. Ketika Musa turun dari sana, Musa tidak tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena apa? Ia telah berbicara dengan Tuhan. Saudara, ternyata ini luar biasa, sungguh luar biasa. Alkitab mencatat bahwa kulit mukanya bercahaya. Mungkin kalau kita sekarang ingin bercahaya, kita harus pakai apa? Pakai skincare. Mungkin dengan harus beli kosmetik yang mahal supaya kulit kita bercahaya. Tapi ternyata Tuhan kasih resep buat kita. Kalau kita ingin hidup kita bercahaya, itu harus diperbaharui. Cahaya kemuliaan Tuhan bersinar dalam hidup kita. Kita harus membangun keintiman kita dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk kita belajar untuk berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi. Kita menyembah Tuhan, kita ngomong secara dengan Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Musa. Musa berbicara, dia menyatakan apa yang menjadi isi hatinya. Dikatakan di sini kita lihat bagaimana Tuhan membuat wajah Musa itu berubah. Ketika dia turun, dikatakan kulit mukanya bercahaya karena kemuliaan Tuhan bersinar dalam kehidupan Musa. Saya percaya juga kalau kita membangun keintiman dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita. Sehingga dari kehidupan kita akan tampil cahaya kemuliaan Tuhan. Sehingga kehidupan kita akan terus jadi berkat, menjadi terang dan garam. Kenapa? Karena pribadi Yesus akan terus bekerja nyata memenuhi kita. Dan saya percaya, saudaraku, Tuhan akan menyatakan juga apa yang menjadi kerinduannya dalam hidup kita. Saya yakin begini, ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, saya percaya Tuhan gak akan diam-diam saja. Apa yang akan terjadi ke depan, Tuhan juga akan sampaikan kepada kita. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan, Tuhan juga akan sampaikan kepada kita. Saudara, saya yakin ketika kita sering bergaul, berbicara dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, saya percaya ketika umat Tuhan membangun keintiman dengan Tuhan, saya percaya kehidupan kita akan terus diubahkan, sehingga kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Dan itu yang Tuhan mau.
Hari-hari ini kita sebagai umat Tuhan, kita perlu membangun komitmen kita. Saya kasih contoh dalam bagian yang lain, bagaimana Yusuf disertai oleh Tuhan. Bahkan apa yang akan terjadi di masa-masa kelaparan, akan terjadi masa 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kekeringan. Tuhan kasih hikmat kepada Yusuf. Karena apa? Yusuf juga membangun keintiman dengan Tuhan. Sehingga Tuhan menyertai Yusuf. Saya percaya kalau kita membangun keintiman dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan memimpin kita, Tuhan akan menuntun kita. Sehingga apapun situasi dan kondisi, saya percaya Tuhan akan menyatakannya kepada kita. Kita tidak akan takut, kita tidak akan khawatir. Kenapa? Saya percaya ketika kita datang membangun kerinduan keintiman dengan Tuhan, kita akan berkata seperti pujian tadi, ku terima kuasa dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sehingga apapun yang kita kerjakan dibuat berhasil karena Tuhan. Sama seperti Yusuf, dimanapun Yusuf berada, Tuhan buat berhasil. Tuhan buat dia berkemenangan. Dan ini yang Tuhan mau. Mari kita membangun keintiman kita dengan Tuhan. Saya percaya kita gereja Tuhan akhir zaman, kita tidak mungkin kita melakukan tanpa kuasa Tuhan, tanpa campur tangan daripada Roh Kudus. Jikalau bukan Tuhan yang memimpin, kita tidak mampu. Dan kita butuh kuasa Tuhan hari-hari ini. Kita butuh pertolongan Tuhan hari-hari ini. Supaya kita boleh mengalami kedekatan dengan Roh Kudus. Mari kita bangun kerinduan untuk kita intim dengan Tuhan. Mari kita berikan waktu yang terbaik untuk kita apa? Untuk kita menyembah Tuhan. Malam hari ini, waktu yang sangat singkat ini, kita mau berikan waktu kita yang terbaik untuk kita datang menyembah kepada Tuhan. Mari kita agungkan Dia, supaya benar-benar dalam malam hari ini Tuhan sangat senang melihat pujian penyembahan yang keluar dari hati kita dan mulut kita sebagai pujian yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita datang malam hari ini. Kepadamu ya Yesus Tuhan.
jiwamu Tuhan. Mari setiap umat Tuhan dimanapun kita berada malam hari ini, Tuhan rindu kita datang dengan penyembahan kita. Haleluya, 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 layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji, jika namanya selama. Katakan layak Tuhan, layak Tuhan dipuji. Oh, layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji, jika namanya selamanya. Bagimu, bagimu Tuhan, sekarang pujian. Bagimu Tuhan, sekarang kuasa. Bagimu Tuhan, kemuliaan. Bagi Tuhan sampai selamanya. Layak, layak Tuhan dipuji. Oh, haleluya, disembah, layak Tuhan dipuji. Jika namanya tinggikan, tinggikan namanya, tinggikan namanya, tinggikan namanya Haleluya. Jemaat Tuhan dimanapun kita berada, kita sudah mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Kalau kita ingin membangun keintiman kita dengan Roh Kudus, mari kita berikan waktu kita, kerinduan kita untuk terus datang menyembah, memberikan waktu kita untuk memuji dan menyembah. Kami percaya malam hari ini Tuhan menerima pujian penyembahan kami, karena kami tahu Kau Allah yang layak untuk disembah, Kau Allah yang layak untuk dipuji. Dan kami memberikan penyembahan yang terbaik terus Tuhan dalam hidup kami. Kami memberikan penghormatan, pengagungan yang buat Engkau Tuhan. Kami percaya ketika Engkau disembah, ketika Engkau ditinggikan, kami tahu Engkau disunamkan dengan pujian penyembahan kami. Kami percaya Engkau akan menyatakan kuasa-Mu, Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ketika kami terus membangun keintiman kami dengan Engkau, kami percaya cahaya kemuliaan Tuhan akan Engkau nyatakan buat kami. Tuhan akan membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan lebih besar lagi. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya malam hari ini kami merasakan lawatan Roh Kudus, melawatan kuasa-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami terus menyerahkan setiap kehidupan kami, terus taruh kerinduan dalam hidup kami untuk rindu terus menyembah, memuji Engkau dalam nama Yesus. Kami percaya ketika kami membangun mesbah pujian penyembahan kami di tempat kami masing, di rumah kami masing, kami percaya Engkau akan hadir melawat kami. Engkau akan nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Ini kami Tuhan.
Kami rindu, kami melihat kuasa-Mu lawatan-Mu. Pengurapan-Mu turun atas kami, memenuhi kami, dicurahkan atas kami malam hari ini. Di dalam nama Yesus. Tuhan, kami terus menyerahkan. Malam-malam ke depan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarkan Tuhan terus melawat setiap kami, sampai rancangan-Mu, kuasa-Mu digenapi atas kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami percaya Tuhan siapkan kami untuk kami terus dipakai menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih malam hari ini kami berdoa untuk ibadah besok Tuhan. Kami menyerahkan semua pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarkan Kau melawat ibadah besok menjadi ibadah yang dahsyat, ibadah yang luar biasa. Setiap umat-Mu dilawat oleh Tuhan. Semua yang melayani diurapi dalam urapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami berdoa bagi saudara kami yang sakit. Berdoa untuk Zakaria Tuhan yang sedang sakit. Kau jamah, Kau pulihkan. Kami percaya Engkau Allah Yehova Rafa, Kau yang sanggup menyembuhkan, Kau sanggup memulihkan. Dan setiap kami Tuhan berikan kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya malam hari ini Kau sudah melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersuka cita. Kami sungguh-sungguh merasakan kuasa hadirat Tuhan nyata dicurahkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mari arahkan hatimu dan angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kami percaya malam hari ini Tuhan, kami pun boleh merasakan kuasa-Mu, lawatan-Mu. Melawat setiap kami, memberkati setiap kami. Kami terima firman-Mu. Ya, Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu sungguh-sungguh terus menjadi satu rema, dorongan, motivasi buat kami. Sehingga dalam hati kami keluar gairah, kerinduan untuk terus memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah berkat Tuhan dicurahkan atas kami. Ya, Tuhan. Kami percaya dalam keluarga Tuhan akan memberkati, menyertai kami. Dan terus memimpin, menuntun kami. Sehingga hidup kami tetap dalam kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami terima kuasa dari Engkau, kami tahu Tuhan yang membuat semua yang kami kerjakan dibuat berhasil. Karena kami tahu semuanya itu karena Tuhan, karena anugerah-Mu, karena kuasa-Mu. Terima kasih dimanapun umat-Mu berada. Kiranya berkat Tuhan dicurahkan, melimpah atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Kita semua yang diberkati sama-sama katakan amin.